Iya, Ibu. Halo Ika, Iya, Bu. dengar ya? Iya. Dengar jelas? Iya, terdengar, Ibu. Oke. Saya Gimana? boleh, Ibu. Selamat sore, Ibu. Ya. Selamat Perkenalkan sore nama Ika. ya, perkenalkan nama saya Ika. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan sudah mau direpotkan. Pertama-tama mungkin saya bisa minta tolong ibunya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Ince Sayuna. Saya DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik. Saya juga dosen Eh, di beberapa fakultas, di Fakultas Hukum, di beberapa universitas. Baik. Ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira sejak kapan ibunya berkarir di dunia politik? Oh, kalau tanya berkarir di politik, saya masih umur 17 tahun saya sudah di DPR, sudah apa? Sudah berkecimpung dalam dunia politik. Saya aktif di organisasi Partai Golkar itu dari saya berumur 17 tahun, Ika, mahasiswa tingkat pertama. Tapi saya baru menjadi anggota DPR itu di tahun 99. Jadi sampai dengan hari ini saya sudah 5 periode di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi saya masuk pertama DPR tahun 1999 dan ini periode saya yang kelima di DPRD di level yang sama, DPRD Provinsi. Em, Kalau begitu mungkin langsung ke pertanyaan saya saja. Ya, Menurut Ibu, apa peran partai politik untuk menghasilkan kader politik yang bersih dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme? ya. Jadi partai politik itu eh, dia punya beberapa fungsi, ya. Salah satunya adalah mempersiapkan kader-kadernya agar bisa terjun dan dipromosikan dalam jabatan-jabatan politik, ya, baik di legislatif maupun di eksekutif. Jadi partai politik itu adalah laboratorium dari sebuah proses demokrasi dalam kerangka mempersiapkan kader-kadernya terjun ke berbagai bidang dalam bidang politik, ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah sejauh mana partai politik mempersiapkan kader-kadernya, maka saya punya pengalaman dengan Partai Golkar, ya. Partai Golkar ini partai yang sangat tua, sudah lama sekali, dan dia punya kader yang sangat banyak, ya. Di partai politik ini, di Partai Golkar khususnya, dia punya beberapa program kaderisasi. Dan program kaderisasi itu wajib diikuti oleh setiap kader-kader yang bernaung di bawah Partai Golkar. Jadi kalau misalnya kita mau dipromosikan dalam jabatan legislatif misalnya, maka salah satu persyaratan yang diminta oleh partai adalah sudah berapa banyak kita mengikuti program-program perkaderan yang disiapkan oleh partai politik dan diikuti oleh kita. Itu menjadi salah satu eh, indikator penilaian untuk kita bisa dipromosikan dalam jabatan-jabatan politik, ya, secara khusus baik untuk legislatif maupun untuk eksekutif. Di dalam program pengkaderan ini ada banyak materi yang diberikan kepada kita. Eh, dan hari ini Golkar punya sebuah institusi pengkaderan, ya, lembaga pengkaderan khusus yang kurikulumnya juga didesain sedemikian rupa untuk eh, mempersiapkan anggotanya itu eh, bisa belajar tentang berbagai hal, baik itu politik praktis maupun berbagai hal yang berkaitan dengan tugas fungsi dari lembaga yang nanti kita akan duduk, baik eksekutif maupun legislatif, kayak gitu.
Hanya dalam kenyataannya, ketika proses-proses politik itu dimulai gitu, tidak semua kader yang diikutkan dalam proses pengkaderan itu bisa lolos dalam sebuah event pemilihan. Sehingga kadang-kadang yang terpilih itu justru orang-orang yang memang bukan secara khusus dipersiapkan oleh partai politik. Kayak gitu. Ya, sudah. Lalu selanjutnya pertanyaannya, sejauh ini apakah pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh partai politik dapat berkontribusi terhadap kader yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme? Ya, ini tugas partai itu kan dia mengajarkan kita ya. Tapi soal apakah itu menjamin integritas kader ketika dia ada di jabatan-jabatan politik itu sangat relatif ya. Eh, karena itu banyak kader-kader kita juga yang akhirnya apa nama eh, terjerat dalam isu KKN, korupsi dan nepotisme, kayak gitu. Soal integritas kader itu dikembalikan lagi kepada kader yang bersangkutan. Tetapi eh, dalam perjalanan Partai Golkar itu juga banyak kader-kader Partai Golkar yang kemudian terlibat dalam praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, gitu. Karena di ladang politik ini kan apa ya? eh, ada banyak faktor yang menentukan kita punya kita punya integritas. Ada banyak faktor, ada banyak peluang, ada banyak kesempatan, sangat tergantung kepada integritas kader itu sendiri gitu. Jadi kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya, ya ada pengaruhnya, tapi kembali lagi bahwa soal terlibat atau tidak terlibat dalam sebuah proses korupsi dan nepotisme itu sangat berpulang kembali kepada kader yang bersangkutan. Sejauh mana dia memiliki komitmen untuk bisa melaksanakan amanat partai politik. Tapi ingat juga Ade, dalam prakteknya itu juga eh, banyak kader-kader juga yang terlibat kasus korupsi, kolusi dan nepotisme itu karena apa nama? Karena kepentingan yang ada juga di partai politik. Begitu. Jadi tergantung personal ya, tergantung personal dari kader yang bersangkutan. Sangat tergantung pada personal dari kader yang bersangkutan. Dia kita cecoki dengan berbagai pendidikan, pelatihan, tetapi ketika dia berada di arena politik, itu ada banyak faktor yang sangat mempengaruhi. Jadi bukan lagi menjadi apa namanya, tidak lagi ditentukan oleh partai politik, tetapi ada begitu banyak pihak atau banyak apa elemen yang turut mempengaruhi keputusannya dia untuk terlibat atau tidak terlibat dalam praktek kolusi korupsi dan nepotisme gitu. Mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah Ibu berikan dan sudah menjawab pertanyaan saya dengan jelas. Mungkin di kesempatan lain kita bisa bertemu secara offline, Ibu. Oh, Wah, dengan senang hati. Kamu nanti ke Kupang ketemu saya ya. iya Ibu, Saya juga terima kasih dosen banyak. Fakultas Hukum, jadi bisa ketemu saya